Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3, mata kuliah Etika Bisnis dalam Islam kelompok 5 akan presentasikan Etika Islam menggunakan sumber daya manusia. Kelompok terdiri dari saya, Nihaya, dan Putri Rahmawati, Sofia Amalina, dan juga Sidik Fajar Pratama. Yang pertama ada pengertian sumber daya manusia. Menurut Sony Sumarsono, sumber daya manusia merupakan suatu usaha kerja atau jasa yang memang diberikan dengan tujuan dalam melakukan proses produksi. Dengan kata lain, sumber daya manusia adalah kualitas usaha yang dilakukan seseorang dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan jasa atau barang. Yang kedua, menurut MTE Herianja, sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang paling utama pada suatu perusahaan dilihat dari faktor-faktor lainnya selain modal usaha. Oleh karenanya, sumber daya manusia sangat diperlukan untuk dikelola dengan baik agar efektivitas dan efisiensi perusahaan semakin meningkat. Yang ketiga, menurut Hasibuan, berpendapat bahwa sumber daya manusia memiliki arti keahlian terpadu yang berasal dari daya pikir serta daya fisik yang dimiliki oleh setiap orang. Yang melakukan serta sifatnya dilakukan masih memiliki hubungan yang erat seperti keturunan dan lingkungannya. Sedangkan untuk prestasi kerjanya dimotivasi oleh sebuah keinginan dalam memenuhi keinginannya. Jadi, sumber daya manusia adalah usaha kerja atau kualitas usaha terpadu yang berasal dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki semua orang sebagai dalam menghasilkan barang atau jasa, sekaligus sebagai faktor utama terciptanya usaha itu sendiri. Yang B, ada ayat yang menerangkan tentang sumber daya manusia. Islam mengakui adanya perbedaan kompensasi di antara pekerja atas dikemukakan dalam Al-Quran Surat Al-Aqaf ayat 19 yang berbunyi walikulin darajatun mimma ngamilun waliyuwafiyahum a'malahum wahum la yudlamun, yang artinya, dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. Di sisi lainnya, Al-Quran tidak membedakan perempuan dengan laki-laki dalam tataran posisi yang sama untuk masalah kerja, dan juga untuk kompensasi yang akan mereka terima, sebagaimana yang terungkap dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 195, yang berbunyi, Fastajabalahum wa rabbukum annala udingu amalang amilim minkum man dakarin agunsa ba'dukum min ba'di, yang artinya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Keteladanan Rasulullah SAW sebagai sumber daya manusia. Awal kiprah Rasulullah adalah sebagai pedagang yang mana beliau memperdagangnya dengan hanya bermodalkan tagibel aset. Dengan modal kejujuran, beliau memulai kerjasamanya dengan Khadijah yang saat itu merupakan perempuan kaya yang sedang membutuhkan mitra dalam menjalankan usahanya. Kemudian karena kinerja beliau yang sangat baik, dikisahkan Khadijah sangat tertarik dengan beliau sampai Rasulullah berjodoh menjadi suami dari Khadijah. Profesionalitas Rasulullah terbukti dengan adanya pembagian tugas kepada para sahabat sesuai dengan keahliannya. Beberapa sahabat yang diberikan tanggung jawab antara lain 1. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'bah, dan Zaid bin Sabit. Beliau ditugaskan untuk mencatat wahyu. Yang kedua, Zubair bin Awam dan Juhaim bin Al-Sul bertugas untuk mencatat harta-harta sedekah. Yang ketiga, Hudzaifah bin Yaman bertugas untuk mencatat jumlah pohon kurma sebagai salah satu makanan pokok saat itu. Yang keempat, Muhiro bin Salabah dan Hasan bin Namir bertugas mencatat keseimbangan dan interaksi antar manusia, yaitu seberapa besar nilai kepercayaan dan kejujuran dalam masyarakat.
Yang kelima, Abdullah bin Arkam dan Ala bin Aqobah bertugas mencatat jumlah suku yang ada pengairannya. Yang keenam, Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Arkam bertugas menulis surat untuk raja dan para pemimpin. Yang ketujuh, Mu'aikab bin Abu Fatimah bertugas mencatat pajak yang masuk ke dalam kas negara dan menulis harta ghanimah milik Rasulullah. Dan yang kedelapan adalah Handalah bin Al-Rabi bertugas membawa stempel Rasulullah. Yang D. Peranan sumber daya manusia dalam bisnis Islam. Dari uraian singkat di atas, dapat dikemukakan bahwa peran dan fungsi SDM dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu secara mikro dan makro. Secara mikro, sumber daya manusia berperan dalam hal faktor produksi atau ketenagakerjaan. Sedangkan secara makro, peran sumber daya manusia dalam hal pembangunan dan kependudukan. Berikut peran dan fungsi SDM dalam ekonomi. A. Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. B. Sumber daya manusia sebagai tenaga ahli. C. Sumber daya manusia sebagai pimpinan perusahaan. Yang D. Sumber daya manusia sebagai tenaga usahawan. E. Sumber daya manusia sebagai produsen. F. Sumber daya manusia sebagai konsumen. Kemudian, peranan pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia. Dalam buku Falsafah At-Tarbiyah Al-Islamiyah Filosofi Pendidikan Islam, Umar Muhammad Al-Tauni mengungkapkan bahwa tujuan asasi pendidikan dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia. Dengan demikian, dengan adanya akhlak yang mulia, maka akhlakul karimah merupakan jiwa dari setiap pendidikan Islam. Untuk mempersiapkan anak didik menghadapi kehidupan di dunia akhirat secara sekaligus. Kemudian untuk mempersiapkan anak didik memelihara ruh ilmiah, scientific spirit, dan keinginan untuk terus mencari dan menemukan sesuatu, atau curiosity. Yang keempat, mempersiapkan anak didik agar menguasai suatu keahlian tertentu, disesuaikan dengan bakat dan kemampuannya. Yang kelima, mempersiapkan anak didik untuk memiliki tanggung jawab dalam hidupnya sebagai hamba Allah dan sebagai makhluk sosial. Kemudian mengajak anak didik dalam memahami hikmah, rahasia, penciptaan alam semesta, dan upaya memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin. Kemudian, problematika sumber daya manusia. Secara umum, dari sisi SDM, masalah pokok yang muncul saat ini adalah tidak meratanya kualitas sumber daya manusia akibat rendahnya akses terhadap pendidikan di berbagai daerah. Indikasinya antara lain terlihat dari masih tingginya jumlah penduduk buta huruf di Indonesia, sebagaimana dilansir Badan Pusat Statistik 2010, untuk penduduk usia 15 tahun lebih pada tahun 2003 telah menurun hingga 7,42%. Angka ini tetaplah tinggi. Penduduk usia produktif 15-44 tahun pun juga menderita buta huruf meskipun hanya sejumlah 1,8% pada 2019 atau turun dari 3,88% pada 2003. Data UNDP yang dirangkum dari Human Development Report 2009, misalnya, menunjukkan bahwa besaran belanja kesehatan per penduduk Indonesia pada 2006 hanya 44 US dollar, atau yang terendah dibandingkan 6 negara ASEAN lainnya. Belanja pemerintah untuk pendidikan pun dapat dianggap kecil karena jumlahnya baru mencapai 17,2% dari total pengeluaran pemerintah, atau masih di bawah Malaysia yaitu 25,2% dan Thailand 25%. Pendidikan dengan seluruh institusi dan elemen di dalamnya kemudian dianggap ikut atau bahkan paling bertanggung jawab dalam mengatasi masalah ini. Anggapan bahkan tudingan semacam ini memang wajar terdengar karena diakui atau tidak. Tidak semua produk pendidikan kita saat ini mampu berdaya saing dalam kehidupan ekonomi maupun sektor lainnya. Indikasinya dapat kita lihat dari masih besarnya tingkat pengangguran yang berasal dari alumni pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Profesor Dr. Haji Edi Suwandi Hamid, MSc, Dinamika Ekonomi Indonesia, Yogyakarta. Kemudian, sumber daya manusia dan tantangan pasar bebas. Association of Southeast Asia Nation, ASEAN Economic Community, atau sering disingkat dengan AEC atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, merupakan program integrasi ekonomi regional negara-negara ASEAN yang ditargetkan diselenggarakan sejak 2015.
Karakteristik outcome dari AEC ini adalah terselenggaranya basis pasar dan produksi tunggal, regional ekonomi yang berdaya saing tinggi, regional yang mengembangkan pembangunan ekonomi yang merata, serta regional yang mampu berintegrasi dengan ekonomi dunia. Masyarakat ekonomi ASEAN ini juga berimplikasi pada pergerakan bebas barang, jasa, tenaga kerja yang terlatih, serta kemungkinan arus modal yang semakin meningkat melalui AEC 2015. Demikian pula dengan investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment yang disingkat dengan FDI, yang menunjukkan peningkatan di antara negara-negara anggota ASEAN. Pada tahun 1999 tercatat bahwa FDI mencapai angka 16,5% di dalam negara-negara ASEAN dan angka ini meningkat menjadi 23% di tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa industri terus berkembang di semua lini. Perkembangan industri sangat membutuhkan dukungan dari faktor produksi, salah satunya yaitu sumber daya manusia. Menurut Kadin Indonesia, tenaga kerja di ASEAN akan mencapai sekitar 320 juta pada tahun 2015. Sementara jumlah penduduk ASEAN diprediksi mencapai lebih dari 600 juta pada tahun 2015. Oleh karena itu, jika dilihat dari sisi suplai tenaga kerja, ASEAN akan mampu mencukupi kebutuhan tersebut. Lebih jauh lagi, diperkirakan peningkatan jumlah tenaga kerja akan terjadi di negara-negara yang ekonominya masih lemah, seperti Filipina dan Kamboja. Namun, untuk negara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam diperkirakan akan mengalami kekurangan tenaga kerja setelah tahun 2015. Ungkap Siregar 2013. Dari sisi pasar, dengan jumlah penduduk yang meningkat, maka potensi pasar nasional akan menembus angka 1,8 triliun US dollar. Ini adalah pasar yang besar dan Indonesia menjadi negara yang semakin dominan di kawasan Asia Tenggara. Untuk dapat memenangkan persaingan global yang semakin ketat, faktor kualitas sumber daya manusia menjadi sangat krusial dan penting. Karena itu, pembangunan sumber daya nasional menjadi hal yang perlu untuk terus-menerus ditingkatkan dari waktu ke waktu, agar sumber daya manusia maupun ekonomi Indonesia mampu survive dalam bidang ekonomi di kancah ASEAN maupun dunia. Kurang lebih itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf setulus-tulusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.